Kalau ini rumah untuk Australia sebenarnya, di produk di Indonesia kan. Lagi keliling, kira-kira ada barang yang tertarik, silahkan tuh main-main ke sini nih. Aja Banyak. dari masukan. Kayak gua belajar banyak dari Pak Samsir. Secara recovery ya. Subang. Nah, Subang itu apa tuh namanya? Di Tanjung Jaya apa? Ujung Jaya. Ujung Jaya. Ujung Jaya. Ujung Jaya. Gua rasa anak lama Tahu kalau banget. lihat kalau itu tempat pendidikan yang paling gila. Kelemahan 6x6 tuh gak lincah. Max atau Neo X. Ya, tuh. Siapa sih ya yang kira-kira pantas untuk ngurusin event ini ya? Kalau One Aventure boleh tanya. Lagi sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat semuanya. Salam sehat, salam sejahtera nih buat sobat semuanya hari ini. Dari semalam sih, One Aventure alhamdulillah diterima sama Legend of Road Om Yuma. Om, apa kabar Om Yuma? Baik ya, sehat ya Om. Sehat, alhamdulillah. Lagi sarapan bubur ayam tuh Iya nih. pagi-pagi. Ini kayak buburnya bubur khusus. Apa sih namanya yang nggak pakai macam-macam tuh? Apa ya? Kacang. Bukan, Ya, apa? bukan itunya, berasnya. Oh iya. Berasnya tuh bukan beras yang pakai pupuk tuh apa sih namanya? Bukan, Ya, itulah. Itulah ya. Pokoknya bubur sehat ini. Sarapan pagi yang udah kesiangan ya. Jangan. Nah, sobat. Jadi hari ini khusus One Aventure meliput salah satu founder IOF, Indonesian Off-Road Federation, AA Yuma Wiranata Kusuma. Ya. AA ini di apa namanya dunia off-road kan udah lama banget tuh, ya kan, udah lama banget terjun ke dunia sampai sekarang juga. One Aventure lihat kemarin turun di Diksa. Nggak bisa. Diksa itu event terakhir ya, event terakhir di akhir tahun kemarin ya, Ya. akhir tahun Desember ya. Desember ya. Masih dengan semangatnya untuk off-road. Ya, untuk gua juga belajar. Belajar pakai 6x6 Oh, yang kuas. oh kemarin itu. Dapat kepercayaan dari Dodi untuk pakai mobilnya dia, produk pertamanya dia yang 6x6. Dia pakai produk berikutnya kan yang udah pakai mobil dandannya udah apa ya? Portal tapi independen. Apa? Oh, apa ya? Yang saingannya Hammer, Mega Cruiser. Mega Cruiser. Wow. Iya, dia pakai kakinya Mega Cruiser kan independen portal. Dan belakangnya bisa belok. Oh, Memang aslinya Mega Cruiser originalnya bisa belok. Dia depannya belok, belakangnya ikut belok tapi sedikit derajatnya. Jadi lincah itu mobil. Jadi memang Amerika dijadiin ini sama Jepang. Jepang tuh hebat. Dia kan keluarin Hammer kan. Dia pikir wah, udah dia keluarin juga kan si Toyota untuk melawan Hammer kan, pada padang pasir. Emang kalau untuk padang pasir dia nggak perlu lincah kan, karena luas kan. Dia pikir kan dia untuk segala medan nih si Jepang nih. Lahirlah Mega Cruiser yang lebarnya sama kan kalau salah. Lebarnya sama dan gearboxnya tuh di tengah gede. Jadi udah gede banget kan, kayak meja. Jadi mobilnya pendek tapi ground clearance-nya tinggi. Cuma jadi lebar. Jadi dia duduknya di samping chassis. Kiri kanannya di samping chassis itu. Coba lo perhatiin. Gue liatin, kenapa nih mobil kok aneh, ngapain gede-gede? Oh rupanya dia ambil untuk supaya rendah, duduk di samping chassis. Biasanya kan kita di atas sasis tuh. Biasanya kita di atas chassis. Ini chassis di samping kita. Sejajar dengan tangan lah. Chassisnya. Makanya lebar. Si Mega Cruiser dia bikin setirnya berbarengan dengan depan kalau belok. Jadi biar bentuk mobil gede tapi lincah jatuhnya. Gak banyak tekor ya. Nggak tekor. Gue padahal udah bayangin
gua kan pernah bawa Hammer. Nah. Wah, setengah mati bawanya, biarpun Matic juga. Mm-mm. Ini Matic juga. 15 BT mesinnya kan? Oh, mesinnya 15 BT. 15 BT Mega Cruiser tuh. 15 BT Matic ya. Matic. Wah, ternyata begitu gua pakai, aduh, gak ada apa-apa aja. Si ini. Ngehe nih mobil. Oh, gila. banget. Hebat. Gua pakai puas banget. Di tolnya enak, di jalan sempitnya enak. Ya dia pakai itu, gambar itu. Kan berarti udah bisa belok. Jadi dia bikin 6x6 ya, dia ganti aja ini pakai bukan steering house tapi jadi pakai hidrolik. Oh. Tiga-tiganya pakai hidrolik. Sorry. Jadi sukses dia bikin gitu. Dia udah ninggalin kita. Karena dia, nah gua 6x6 belakangnya kan nggak bisa belok. Nah, jadi ikut. Dan di situ gua ternyata gua menemukan kelemahan 6x6. Kelemahan 6x6 tuh gak lincah. Gak bisa lincah. Satu. Kedua, Pak lebih panjang pasti. Kalau panjangnya oke lah. Gak ada gitu bermasalah lah panjangnya. Karena kan dengan 6 rodanya itu kan. Yang bermasalah itu understeer. Understeer. Understeer ini kenapa? Kan roda belakang tuh 4. Kan ngedorong. Depannya pasti kegeser main ininya. Kita kan kalau mau main halusnya gak dapet tetap. Betul, ngedorong terus. Ngedorong, lu loker lu matiin di belakang, tetap aja didorong dari belakang. Jadi nggak ada cerita dia kalau belok langsung belok begini nggak dapet, nah, pasti ada geseran. Biarpun bisa tapi ada geseran pasti. Jadi understeer. Ketemu sempit-sempit celah. Nggak enak jadinya. Jadi feeling terus jadi akhirnya kita berini dengan feeling kan. Tapi gue puas, gue dikasih kepercayaan itu. Akhirnya 6x6 tuh gue ada ngemainin lah akhirnya. Dapet. Jadi kalau gue bilang bukannya gue menghambat, tapi itu adalah kelebihan aja. Kalau orang pengen bikin 6x6 adalah sesuatu barang yang nggak murah bikin. Benar, partnya banyak. Partnya banyak. Cadangan. Dan rodanya 6 bannya aja udah beda harganya. Jadi berarti beda kan. Jadi kalau gue sih saran nih, jangan beliin 6x6. Kenapa? Lu harus pikirin dulu pemakaiannya untuk apa. Betul. Kalau di dalam event kayaknya nggak menarik, nggak lincah jatuhnya. Rescue oke lah ya. Nah, rescue oke. Rescue. Mobil makanan atau mobil spare part oke kali ya. Atau untuk apalah gua ngerti lah. Kalau misalnya bos-bos pakai mobil apa, dia servis kar belakang, dia kan bawa barang lebih berat, ya kan. Kalau gua sih gitu. Jadi gua akhirnya berpikiran, alhamdulillah gua dikasih kepercayaan. Dan itu yang kedua kali gua dikasih kepercayaan pakai 6x6. Jadi kemarin tuh bener-bener bebas banget gua pakai. Sobat, semalam One Adventure nginep nih bermalam di rumahnya Yuma. Pengen ngerasain. Berapa adanya? Makasih ya. Sama-sama. Dengan yang nggak bikin puas, gua ada tempatnya. Jadi sobat, di rumahnya Yuma ini One Adventure teringat lahir kita ke Borneo itu perjalanan di suku Dayak Iban. Iya, suku Dayak. Jadi ini lantainya ini kayu sobat. Lantai kayu, panggung, ya kan. Terus ke kamar mandinya juga memang sudah dilapisin, kita mandi di atas kayu. Ya. Jadi ya hampir sama, dan rumahnya ini semuanya knockdown ya. Knockdown, bisa dilepas-lepas. Knockdown ya, ayah. Ini pakai baut semua. Ini gaya apa nih ya? Bukan gaya. Jadi dia ini tuh sebenarnya tadinya di produk untuk Australia. Oh gitu. Disebutnya per modul. Jadi kotak ke kotaknya ini sama semua ukurannya. Nah, ini pintu, gua mau geser ke sana bisa. Itu pintu itu geser ke sana bisa. Lu lihat ukurannya. Pintu pindah, gua pengen pindah situ. Bisa tuh. Oh iya. Jendela gua pengen pindah ke sebelah sana bisa tuh. Oh. Ini pernah jadi ruangan tamu. Gua copot nih. Tinggal gua pindahin ke sini nih. Ke antara ini nih, nutupin kamar mandi. Ini nih. Pas. Bolt on. Berarti kalau lo dapet ada lubang-lubangnya nih. Sorry. Nih, kan ada bekasnya tuh lubang. Oh iya. Tinggal pindah ke sini. Dia double wall. Iya. Jadi ininya stick woodnya ini double wall. Dinding-dindingnya.
Tapi gue akhirnya tumbuh ide, kalau kita bikin ginian, lu tau nggak pakai apa supaya jadi redam lagi? Pakai injuk, keren, Biar suaranya lebih padat, padat. dan tikus gak akan mau masuk. Sambil sarapan sobat. Jadi ngobrolin seputar dunia off-road sama Ayu mah nggak ada habisnya, semalam aja sampai jam 3 ya. Iya. Gak Jam sadar, 3. padahal tadinya udah pada mau tidur. Mau tidur ngobrol lagi. Ada aja yang bisa diobrolin. Banyak. Perkembangan dunia off-road nih. Nah, sebagai ya yang buat awal sebagai founder di IOF, makasih ya udah akhirnya banyak teman-teman sekarang sudah mengenal dunia off-road. Kemudian ya mungkin kalau bisa dibilang sekarang anggotanya berapa ya? Wah, banyak banget. Banyak banget lah. Mungkin kalau gue bilang mungkin nyampe kali udah jutaan sih sekarang. Karena semua ini dari pemerintahan udah mulai ke situ juga kan semua. Betul. Dari kepolisian, dari kehutanan, dari pertanian, kan lari ke situ pasti punya mobil off-road. Punya mobil off-road. Pasti yang berhubungan sama itu. PU, ya kan? Oh ya, PU. Perkebunan. Nah, mau nggak mau lah dengan fasilitas mobil. Tambang segala macam. Wah, tambang nggak tanya kalau tambang sih, ya kan? Iya. Yang lo, yang cita-cita lo nih, yang sampai saat ini lo pengen membuat sesuatu yang apa sih untuk dunia off-road di Indonesia, yang apa sudah tersampaikan semua atau memang masih ada yang belum? Sebenarnya belum, tapi bagusnya muncullah si pionir ini, yaitu anaknya temen gua, anaknya Hari, si Eca. Eca itu gua bilang termasuk Berlian. Berlian itu penyampaian, nggak ada orang pikir bahwa itu adalah yang disampaikan, yang penting yang disampaikannya, yaitu keselamatan, cara ber-off-road. Sekolah aja sekedar sekolah, dia enggak. Dan dia tidak money oriented. Ya kan? Itu gua support banget, makanya gua ada hebat lah Eca. Gua salut, dan Hari harus bangga punya Eca. Nah, kenapa? Ini yang paling penting justru. Gua berapa kali lihat recovery di TV, recovery bus, truk, mobil celakaan. Justru di sini sekarang bisa di ini sama si Eca ini punya rencananya. Sampai ke situ, gua diskusi sama dia ya. Dia ternyata bukan sekedar apa namanya safety driving aja. Betul. Tapi lingkungan dan ramah lingkungan, dan tahu cara yang benar untuk recovery. Ya, biarpun bukan dia aja, banyak dari masukan. Kayak gua belajar banyak dari Pak Samsir. Secara recovery ya. Recovery Pak Samsir setahu gua oke bang. Karena mungkin dia pernah jadi orang kepala kendaraan di satu perusahaan oil company. Itu kan cukup keras kan? Benar. Dan jumlahnya kan banyak, bukan sekedar kendaraan kecil, termasuk global kan. Jadi apa, traktor dan sebagainya. Makanya dia bisa bawa traktor, dia bisa kirim beko. Ya dia basicnya. Dia karena menjadi kepala bagian itu semua. Transportasi dan sebagainya. Makanya secara recovery juga banyak banget belajar dari dia. Dan makanya ada strap, airbag strap itu untuk dari ke atas, kalau tarik horizontal. Kan beda ternyata, ya kan? Kita dulu asal aja. Kadang-kadang gua sampai sekarang juga melakukan hal yang tahu itu salah, tapi kita pakai, harus gak ada lagi, ya kan? Kita punya strap yang murah, kalau strap gini kan murah. Ada ukuran tertentuan dan ketentuan. Tapi kan nggak boleh ditarik sebenarnya kan, nggak boleh dikendet lah atau apa, ya kan, ada lah aturannya. Kita mah yang ada aja pakai. Jadi tapi sebenarnya kita udah tahu bahwa itu adalah satu kita jalanin dalam kesalahan. Iya. Berarti kita harus ekstra hati-hati, ya kan? Makanya banyak yang salah kaprah gue lihat. Satu itu. Kedua, off-roader ini rata-rata tahu karena dia selalu dalam situasi yang darurat pun dia harus keluar dari medannya.
dia pengen keluar berbarengan dengan teman-temannya, dia nggak mau ketinggalan. Betul. Makanya dia selalu berusaha untuk memperbaiki. Nah, anak-anak off-roader tuh hebat memperbaiki mobilnya daruratnya tuh. Nah, gua banyak belajar dari Kang Ius yang sekarang bos gua itu. Kang Ius tuh. Ya, Kang Ius ini orang yang dituakan di off-road juga. Gua tahu bahwa minyak kopling itu, ya minyak rem sama kan minyak rem, bisa pakai aqua. Kan gila, pakai aqua. Sundara. Jadi telur makan ya? Makan ya. Lanjut ke masalah air mineral ya. Mineral. Nah, itu gimana tuh? Itu tahun 80 berapa kalau kata gua nggak ingat lagi. 80 atau 90 lah. Pokoknya event itu kebanyakan saat itu event yang ekstrim itu adanya di Bandung. Oke. Dan adanya di apa namanya? Sri Balem tuh. Si ini cerita si hari itu ada. Tanjung. Bukan. Subang. Subang tuh apa namanya? Ya, Tanjung Jaya apa? Ujung Jaya. Ujung Jaya. Gua rasa anak lama kalau lihat kalau itu tempat pendidikan yang paling gila. Ada banjir, ada hutan apa namanya jati, pernah dituntut anak off-road merusak hutan jati. Karena dipakai gowis, pakai mahal. Kita pernah dituntut tuh sama Kehutanan Jawa Barat kalau nggak salah, panitianya lah. Udah gitu, jadi disitulah gua ketemu di namanya Kang Yus. Kang Yus itu dituain, dia ngebengkel, kerjaan namanya kalau nggak salah orang tuanya pernah punya angkutan dan segala macamnya, oplet lah zaman dulu bang. Jadi mobil-mobil tua, itu makanya satu saat di dalam dijebol koplingnya. Si master koplingnya. Master kopling. Master kopling. Robek sih itu aja, karetnya seal apa ya. Jadi kan bocor terus. Kan kalau lu isi terus bocor langsung keluar kan lu gak mungkin isi lagi kan. Akhirnya dia minta tolong sama gue. Jadi sama dia pertamanya dia starter, dia masuk gigi di low kan, di starter kan jalan si mobil itu kan, karena langsung hidup langsung jalan kan, karena nggak pakai kopling kan, terus wah, begitu kan, ada perlu rem lagi kan, karena mati lagi, dorong lagi, sehingga satu saat starternya juga kan lama-lama panas. Kan? Nah, akhirnya jalan satu-satunya gue dorong, tolong dorong, didorong sama gue, disundul, didorong, wah, terus mungkin gak enak hati karena sedikit-sedikit gue dorong gitu kan. Ada bilang, berhenti dulu dah, gue di sini aja, udah tinggalin gimana? Enggak, lo udah tinggalin aja, nanti gua atasin lah gimana caranya. Kan kopling lu nggak ada, gua bilang, minyaknya habis lagi, gua bilang. Kita udah semua udah nyumbang minyak rem tuh udah habis lah minyak rem. Akhirnya kita berhenti. Gua pengen nungguin ya, gua pengen tahu jalan keluarnya gimana dia nih, gitu kan. Karena gua nggak masuk akal gitu, udah apa lagi? Habis sudah. Karetnya ada, nggak ada yang punya karetnya. Hanya gue pernah kepikiran pas dia buka masternya, master kopling tuh yang di atas, jebol di atas, robek. Sama dia si robekannya itu dibuang lah, sisanya. Loh, nanti mau diapain? Pikiran gue kan dilem tuh diapain gitu. Ternyata nggak bisa dia. Apa pakai karet doang mau bikin ganti? Belum, sujud aja udah. Atau dia bilang, siapa yang pakai jeans? Celana jeans. Dia minta benangnya jeans tuh. Iya, diambil. Jadi yang ada gara jahitan tuh kan suka jadi rumah ya. Itu diambil. Tak udah gitu kan jadi kalau diginiin kecil, kalau dilepas kan agak jadi benangnya beda gitu. Rada ini kan kalau jeans. Dia celupin air, dia libetin. Aqua tuh zaman itu, Aqua apa ya? Iya Aqua mereknya. Libetin, cemplungin lagi di air, libetin lagi, sampai dibikin kayak ini,
Gue bilang diapain sih? Yum, kecil lu pernah main ini nggak bambu pakai air katanya? Kayak bomba. Oh, jedoran apa sih? Dor, tembak-tembakan ya. Kepikiran gila dia dari bikin gituan ke master. Bisa Anjir. bisa finish komplit itu jalan, cuma diisi kan dia ternyata kenapa air itu tidak dijadiin minyak, karena dia kalau kena panas cepet hilang kan. Makanya diisi lagi jadi dibikin padat sama si benang itu, jadi benang ini dikumpulin ditebal lagi itu sampai syarat gitu, selesai pas banget, gila. Pakai aqua, jadi gua sekarang gua nggak takut gua kalau soal kehabisan. Kalau dulu kan ada katanya pakai teh, Iya, kental atau apa gitu, ya kan. Ini teh nggak punya kita, ayo. Kalau celana kan kita pasti pakai. Betul. Dan aqua, ya itu lah nggak pakai aqua air biasa lah. Selama itu air radiator juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong air radiator, tadi gua pernah minum air kaca. Hah? Kita karena kehabisan air di hutan. Gue minum air kaca, air apa? Untuknya gue pakai sabun. Iya. Gak pakai sabun, jadi air biasa aja. Gue sedot aja air minum dari situ. Berapa hari lu nggak minum? Nggak, cuma seharian. Oh, seharian. Kita seharian. Tapi kan bisa dehidrasi. Masalahnya anak-anak udah mulai minum air sungai yang keruh. Kalau gue kan, keruh. Gue lagi cek mesin. Air wiper gue bening nih. Jadilah. Lega. Makanya gue wiper itu gak pernah pakai sabun sekarang. Dan sejak itu. Kecuali memang mobil gue udah. Lo mau masak? Udah pernah pakai sabun. Masak kopi nggak ada air bisa. Bisa. Minum kehausan nggak ada air lagi bisa. Bisa. Multifungsi air wipernya. Air wiper bisa taruh air aqua. Betul. Terakhir kalau Wawan Adventure sih ngeliatnya kenal Ayuma itu selalu bareng dengan almarhum ya. Om Samsil Alam. Sosok Om Samsil Alam itu di mata Ayuma seperti apa sih ya? Gua menganggap dia udah kakak sendiri, karena dia sendiri menganggap gua adik ya. Nggak ada batasan-batasan dia sama gua, dari mulai yang jeleknya sampai bagusnya. Jadi kebetulan gue hampir sama dia gitu. Ini ya secara kesehariannya. Tapi bedanya ya dia keberuntungannya dia punya kantor sendiri, dia pengusaha yang sukses, dan dia pengalamannya juga lebih banyak karena dia jauh lebih tua daripada gue kan. Ya logika aja, umurnya lebih banyak berarti kan pengalamannya lebih banyak. Betul. Ya kayak gitunya sih. Jadi gue ngelihat lebih banyak ke positif yang gue ambil, karena di situ terlihat langsung antara positif dan negatifnya. Karena gue berdiri bersama-sama dengan dia, jadi kita tahu nih yang ini. Jadi ya yang positifnya itu yang banyak gue ambil gitu. Ya itu, tapi gampang juga ngambilnya. Yang banyak ngambil adalah Agus sebenarnya. Segi kepintarannya ya, survei, Agus Alim. surveinya, secara GPS-nya, ya kan, secara gadgetnya di HP atau apa itu Agus bisa. Jadi untuk bikin soal, untuk recovery gue masih bisa berimbang sama Agus. Bikin track lah ya. Gue masih bisa lah. Tapi tidak sehebat Agus lah. Mungkin Agus karena jamnya juga lebih banyak jamnya dia bersama Pak Samsil dibandingin gue. Cuman gue punya kelebihan adalah gue dianggap adiknya, gitu aja. Nilai plusnya gue. Kan yang gue lihat Ayuma sama Om Samsil tuh sukanya candaan terus tuh. Emang nggak pernah Ayuma marah gitu sama almarhum Om Samsil, atau Om Samsil almarhum marah ke Ayuma, pernah nggak?
kesel atau yang berapa hari? Mungkin Enggak. dia pernah marah sama gue, tak mungkin ya. Oh. Tapi gue nggak tahu dia marahnya segimana marah, gue nggak tahu lah. Oh. Nggak pernah tahu, nggak sadar gue aja. Iya. Tapi gue marah banget juga sama dia pernah. Apa itu? Maksudnya? Wah itu yang nggak boleh dilakukan lagi sama orang. Dia waktu itu dia hobi senjata juga. Oke. Nah, senjata itu kan bukan mainan. Oh iya. Ya, berarti harus serius ya kan? Serius. Nah, sayangnya di waktu saat itu dia dilengkapi dengan adanya senjata. Nah, itulah yang kejelekannya, yang sempet gua marah sama dia. Dia nggak sadar bahwa dia membahayakan orang lain. Gitu. Yang kebetulan gua adalah adik angkatnya dia lah, boleh katakan. Gua ngedampingin dia pakai Toyota hardtop dia warna merah, mesinnya 13 BT, berdua gua. Ceritanya gua nganterin pulang. Ya itu, biasa gua yang ngumpetin senjatanya. Tapi sekali waktu ini dia biasa, gua lagi nyetir, dia main-main senjata. Gua bilang, janganlah Pak Samsir, itu senjata udah taruh aja lah, kita happy aja. Wah, masih bla 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 bla. Dia kelepasan, gue bilang hati-hati kelepasan, dia kelepasan tembak, kena kaca. Dalam mobil itu? Dia dalam mobil, lagi jalan. Tuh di dekat Fatmawati, jalan dia ke Pondok Indah. Bukan kaca pecah nih, kaca depan. Karena hampir kena mata gue. Di situ gue marah. Kenapa? Karena dia bisa terlindungi oleh kacamata dia. Dia kan pakai kacamata. Ya. Gue kagak. Di situ gue marah bener sama Pak Samsir. Pak, kan saya udah bilang jangan bercanda sama ini. Marah dia gak nyangka gue marah banget. Gak nyangka aja. Dia langsung diem gitu, diem dan dia mikir kali. Gue nggak tahu apa yang datang kali. Mungkin pas datang setan tuh setannya kabur, gue nggak tahu lah. Pokoknya dia beda banget ngadepin gue, yang langsung diem. Gue juga marah serius. Karena ketakutan gue buta. Bener. Gue lagi bawa mobil, pecah kaca, kan bisa masuk ke dalam mata gue. Untungnya gue gini gitu, jadi refleks. Jadi bekas-bekas itu apa, beling-beling tuh di sini gue, di muka gue, apa baju gue. Gitu. Dan dari sejak itu, Pak Samsir udah nggak sombong-sombong lagi pakai senjata. Sembrono. Padahal dulunya lagi camping di mana? Area Sihanok apa? Iya, Ngarai Sihanok di Padang. Yang di bawah Padang tuh, yang di sungai. Iya. Itu dia kalau nembak kaleng, botol. Gak ada kerjaan lah. Kalau menurut gua, ya gua sebagai anak tentara mah udah kenyang ngeliat gituan gitu. Gua bukan waktunya gua lagi main gituan. Mungkin kalau dia kan merasa udah bebas, punya surat, ya kan? Ya dong, kebebasan punya ada apa? Pegang senjata punya surat, kalau gua kan enggak, ya kan? Bedanya. Ya dia punya surat, gua kagak. Gua kan berhenti lebih dulu gua untuk urusan senjata. Ya udahlah, dari situ yang nggak pernah gua lupakan kalau secara ininya. Tapi dia kesal sama gua nggak tahu gua apa. Tapi mungkin masalah istri gua almarhum dulu tuh, istri gua tuh jealous banget urusan apa, ini nggak boleh ikut, ini nggak boleh gitu. Mungkin karena jadi dia nggak ada temennya kalau gue nggak ada, karena yang dianggap paling deket tuh gue gitu. Karena gue dianggap kemana aja masuk, mau diajak kemana aja masuk. Nah, almarhum Om Samsir Alam ini kan lebih dikenal dengan sosok kepemimpinan dan leadernya dalam mengorganisir atau event ya, off-road ya, yang skalanya besar, nasional. Apa yang sosok kepemimpinan seperti apa sih almarhum ini ya? Bagus banget. Contoh yang dia gini loh, anak muda sampai yang tua, atau dari tua sampai yang muda itu sama dia dibimbing semua, disesuaikan untuk supaya bisa satu suara gitu loh. Dan itu mengikuti peraturannya dia. Dari PNS juga, kru-krunya.
Jadi dia kalau gue bilang istimewa banget, dan dia gaul orangnya. Gaul. Itu yang hebat. Dia gaul, dan dia juga mungkin dari anak nakal juga dulunya segala macam. Jadi ya kalau gue lihat dia hebat handle-nya. Mungkin dengan naluri dia yang pernah bandel, jadi gak lebih gampang. Oh, Dapet masuk. ya, Kalau masuk. gue udah bandel duluan, gue udah masuk nih. Ah, Lu mau bandel yang kayak mana sih? Istilahnya gitu ya. kurang lebih kayak gitu. Jadi gue bilang sih dia cara masuk kemanapun juga bagus. Dengan misi yang dia udah diperhitungkan sama dia. Ini adalah ya harus dididik dia anak off-road atau ya segala macam lah. Dan dia bisa membedakan antara lagi kerja atau lagi happy. Bedain. Event kan tetap harus berjalan lah. So must go on lah. Iya. Harus kayak event Max atau Neo X. Iya. Betul. Siapa sih yang kira-kira pantas untuk ngurusin event ini ya? Kalau One Adventure boleh tanya. Gue karena bukan kedekatan gue dengan Agus ya. Iya. Tapi gue menganggap Agus yang paling benar dan paling mendekati sempurna seperti Pak Samsir. Cuman beda dilahirkan, beda ya mungkin beda karakternya. Ya kan pasti beda karakter karena dia dilahirkan berbeda ibu dan berbeda bapak kan. Bibit bobotnya beda. Cuman secara kepintaran atau pengalaman yang berdampingan dengan Pak Samsir yang paling lama adalah dia. Dan gue tahu banget waktu itu gue udah satu tim sama Pak Samsir udah lama. Dia minta pendapat gue untuk Pak Agus dijadiin ngebantu Pak Samsir. Dia dulunya kan kerja di Palembang, di almarhum, ada almarhum siapa tuh? Badan gede itu kan? Iya. Siapa lupa gue namanya. Lupa. Nah dari dia kan langsung ke Pak Samsir. Dan gue ini juga, gue seneng juga karena ternyata ada orang yang benar-benar serius juga gitu masalah off-road. Jadi gue sampai sekarang ini gue lihat yang paling cocok adalah Agus. Kenapa? Cuman berbeda. Agus ini bukan yang orang berlebihan, gitu loh. Gak seperti Pak Samsir. Pak Samsir dia menjadi off-roader sesudah dia bekerja di satu perusahaan asing yang kaya, yang mendunia. Terus jadi berarti kan kemampuan dia berlebihan. Iya. Ya kan? Jadi secara materi dia tidak ada kurangnya. Tidak ada kurangnya. Jadi dia bikin mobil survei dan hayalan dia, dari pengalaman dia harus bikin mobil tuh yang kuat banget dan tahan dan irit. Jadi kalau lu mau bikin mobil survei, lu harus tiru mobilnya Pak Samsir yang Toyota. Itu lu. Baru lu bisa bikin event. Kalau lu survei dengan mobil apa adanya, nggak akan sepuas yang dibikin Pak Samsir. Karena kemampuan mobilnya aja Pak Samsir itu sudah memperhitungkan. Terus dia bisa menilai mobil dia dalam waktu sekian jam, mobil orang 8 jam. Ditambah krunya yang beraneka ragam kemampuannya. Dia bisa menghitung kurang lebih di situ. Nah, Agus udah belajar sampai segitu jauh juga. Cuman kembali lagi, Agus itu tidak berkemampuan secara materi. Jadi, dia tahu bahwa gue gak gitu tertarik orang hitung-hitungan, GPS. Gue malas gitu, untuk belajarnya malas. Kadang-kadang dia kasih hadiah sama gue, kasih GPS, diambil lagi, kasih ke orang ya ada lah gitulah. Nah, jadi sebenarnya pengganti Pak Samsir itu sebenarnya udah Agus bener. Cuman secara kepribadiannya memang jauh karena ya secara materi dan sifatnya juga berbeda. Kalau Pak Samsir mempunyai pengalaman yang jamnya udah banyak, ya kan? Sedangkan Agus kan sebatas itu, dan dia yang ngurus obat-obatan di dalam hutan juga Agus. Pak Samsir itu selalu Gus, tolong Gus. Kalau nggak dia, Pak minum dulu obatnya Pak. Iya Gus. Makanya gua
gue sedikit ada kekurangan puasan gue. Almarhum meninggalkan tanpa Mbak Bebu. Ternyata ya Tuhan tuh ya memang memberikan seperti itu Jalannya. gitu loh. Sobat, obrolan pagi sambil sarapan sama Yuma. Sebelum One Adventure mau keliling Iya, rumahnya. belum keliling ya. Karena belum keliling. Gelap. Ya, Tadi malam gelap soalnya. Tadi malam Nggak gelap. kelihatan. One Adventure mau ngajak sobat semuanya untuk apa sih ya? Muter-muter lah ya. Lihat Ya. apa aja nih. Ya nggak tahu lah. Ya kan? Sebenarnya jangyat lah. Jangan. Ya habis ada mobil yang jalan, ada mobil yang nggak jalan. Ada yang jalan. Ada mobil orang, ada mobil gue sendiri di sini ada. Mobil orang juga ada. Yang kurang lebih kayak gitu. Makasih ya obrolannya. Sama-sama. Mudah-mudahan. Moga-moga ya bukan sekarang aja. Lo mampir, setiap saat lo mampir. Apalagi lo udah pernah tidur di sini. Ya lo tahu berarti lo siap dengan tidur seperti itu. Syukur-syukur gue udah rapihin sebelah sini. Benar. Ya, moga-moga bisa dirapihin nanti lo lain kali lebih comfortable, lebih enak lagi. Jadi kayak One Adventure tetap adventure dan nggak adventure sampai bermalam di sini juga suasananya adventure sobat. Masih dengar suara pagi-pagi tuh burung. Burung, wah ini dia kan. Keren banget ah. Sobat, jadi One Adventure diajak keliling sama Om Yuma nih. Halo Om Yuma. Ya. Om Yuma, sekarang di mana nih Om Yuma? Kita lagi di mana nih? Ini tempat kandang gue. Kandang. Kandangnya Om Yuma. Karena udah gue pengen kayak kampung lah, kampung kecil-kecilan. Ya, kampung kecil-kecilan ya Om. Mau ngajak keliling kemana nih? Wawan mau kemana nih Om? Pengen kasih lihat sekalian jalannya ke sini, lihat tempat gue tinggal, sama langsung tempat simpenan-simpenannya mobil-mobil rongsokan gue lah. Boleh Om. Jangyat. Jangyat. Oke Om, kita keliling nih Om. Ini paling depan ini kayak bangunan dari mana nih Om? Ini Khas. Lombok. Oh. Lombok gitu. Ini bawa dari sana langsung Om. Dari Lombok pesen. Iya, itu satu kamar, dua kamar, atas satu, bawah satu, cuman atasnya udah jadi gudang. Jadi suasana kangen Lombok, nggak usah jauh-jauh sobat. Ke rumahnya Om Yuma tuh. Nah, ini Abah Anom. Ini Abah Anom, apa Abah ya? Anom waktu itu masih hidup. Sekarang udah anaknya ya sekarang ini. Itu beli dari Abah Anom. Dan ini prosesnya banyak. Ternyata beli itu harus dari itunya, dari apa sih? kepala. Ya pokoknya ada Adat. Adat. Ada aturannya banyak lah, doa-doanya banyak. Dari buat apa? Lumbung padi jadi tempat tinggal aja ada selamatannya. Benar. Nah, lebih kayak gitu. Bawahnya dapur. Dapur. Nah, ini Bali. Oh ini Bali nih. Di Bali. Kalau ini rumah untuk Australia sebenarnya. Diproduk di Indonesia karena mungkin lebih murah dibikin di Indonesia. Tapi ini sisa produknya, kayak gue beli. Oh. Ini knockdown. Knockdown. Ini semua knockdown semua bisa knockdown. Sila. Ya kan Lombok juga di knockdown sebenarnya. Jadi kalau Ini mau bukan pasak, mau pindah-pindah tinggal tinggal bongkar sebenarnya. nggak usah bangun rumah lagi Nggak ya. usah. Cuma kali ini tanah ini gue pengen gue jual, gue kasih bonus rumah ini. Gila. Gue sudah mau membuat rumah yang lain berbeda. Asik. Tapi pasti bikin seperti ini juga. Inilah, ini per modul. Iya. Bisa macam-macam. Macam-macam. Gitu. Tempatnya. Sekarang jadi tempat sholat di sini. Musolahnya nih ya Yuma. Nah ini barang-barang simpanan nih kayaknya ya. Di bawah. Ini yang simpanan gua. Ini yang gua bilang Oh. mesinnya ini Oh ini. satu paket pengen gua jual. Oh ini. Ini mesin ini. Mesin apa nih ya? Wrangler. Oke. Wrangler ini komplit. 6 barrel. 6 barrel. 6 barrel jadi karburator ya. Mm. Bukannya injection. Mm. Gearboxnya itu Chevy. Two wheel jadi ini. Oh tuh Bukan iya. four wheel, two wheel. Cocoknya buat apa nih? Orang yang suka mungkin yang bikin Wrangler yang ceper banget atau CJ yang ceper banget itu bisa semua. Oh. Jadi untuk drifting atau dua drag race lah. Ini gardannya.
Karena depannya, ini kan polos Oh. tuh. Iya. Ini berikut disknya, berikut velgnya. Itu velgnya nih. Itu peleknya. Itu velgnya nih. Nah, ini velgnya. Itu disknya. Tuh, lihat aja disknya aja beda. Displaynya nih. Ini disknya. Nah, ini gardan belakang. Ini Ini ada belakangnya. 4 inch. 9 inch. Ford. Wah, gede amat ya. Ini full floater. Full floater. Terus lokernya spool, bukan loker. Kalau istilahnya kalau di kita mah di las kali ya. Oh ya. Kalau di Amerika spool. Oh. Yang dijadi satu. Tuh. Jadi satu. Kurang lebih gitu. Jadi ini pelek, megang ke bannya, disnya, dari dis ke gardan, terus ke gearbox, terus ke sini ke mesin. Ke mesin. Tuh. Tolong siapa yang tertarik? Tertarik? Silakan. Om Yumel langsung nih main. Karena gue udah nggak mungkin kemana. Nah ini yang gue bilang nih, ini mobil legendaris gue nih dulu. Wow. Ini masih sering dipakai nggak jalan-jalan, Nak? Sekarang lagi ada masalah dengan otomatis ya. Setir kiri. Setir kiri. Scott. Aduh. Scott International Harvester. Bentuknya Amerika banget. Amerika banget ini, Mak. Iyalah. Canvas lagi. Nggak ada Scott Canvas di sini di Indonesia. Kecuali punya gua. Gua sombong gua. Scott 2. Scott 2. Macam-macam. Coba. Wah. Berantakan, ini makanya mau dirapihin. Firma juga pencinta Suzuki, sobat. Ada. Jalan lagi. Suzuki gua tuh. Siapa namanya tuh, Ak? Ada. Aduh, siapa itu? Ini dia. Ini mesin? Hidup. Oh, Ini tinggal keluar. Kalau mau ada ngajakin off-road tuh tinggal tinggal main ya? tinggal asin. Masuk keluar. Mesin apa ini, ya? 1000. 1000 ya? Iya, original. Hi. Ini bikinan tahun 95 sampai sekarang nggak ada yang ini Nggak jadi dirubah. nggak ada yang dirubah dan dipakai terus. Kalau ada event pakai, ada apa dipakai. Tapi tadinya pakai ban 33, sekarang pakai extra grip. Extra grip aja lah. Cuma juga masih punya yang 1000 tuh. Nggak akan gue roba-roba, biarin aja. Benar, 1000. Gitu. Toyota legendaris gua udah jadi kayak gitu. Aduh, udah ganti roll bar. Hilang. Ada satu ini barang ini yang gua pengen bangun. Ini ya. Dodge. Itu Bentuk Dodge. papan begitu. Biarin begitu tuh, Klasik, Iya, memang Kayak di gitu. Amerika Latin. Iya. Hah? Iya kan? Dipakai buat range apa buat apa peternakan. Iya, pakai gua. Itu tuh lu kelihatan itu orisinal roll bar itu. Itu jadi satu gua kasih itu sama itu sih. Bangkunya ada nempel.
sama itu aja gua kasih nanti gampang. Ya. Ini tempat ini ya, kunci-kunci. Oh, ini dia. Ini gua yang gua bilang. Tadinya gua pengen bikin. Oh iya, yang pakai Sebenarnya- box itu ya, Ayah. Hah? Ini yang pakai box itu nanti. Dulu. Ya, inilah. Toko. Ini toko. Toko. Banyak jangnya. Aduh, tapi gua lupa juga ya. Ini kemana kali gua ya? Sobat semuanya, mudah-mudahan ngelihat video One Adventure sama Ayuma lagi keliling. Kira-kira ada barang yang tertarik, silahkan tuh main-main ke sini nih. Berburu, hunting, Hunting barang rongsok. hunting. Ya, nanti gua sih rencananya pengen taruh box. Box ya. One Adventure sudah diajak keliling sama Ayuma, sudah ngobrol banyak Ayuma. Ya, Aduh, sudah disambut di sini, udah bermalam di sini. apa adanya. Lu tahu sendiri udah kayak camping. Kayak camping, tetap adventure jangan nggak adventure buat sobat semuanya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ditengokin ke sini. Bisa camping di Jakarta. Tengah kota Jakarta. Mudah-mudahan cerita pagi hari sambil sarapan bubur bisa menginspirasi sobat semuanya, motivasi juga, jadi ilmu yang bermanfaat juga mudah-mudahan untuk sobat semuanya ya Ayah. Ya, keren untuk teman-teman. Ya, Ada pesan nak buat sobat semuanya? Saya sih hanya pengen teman-teman yang di off-road secara lebih serius lagi. Off-roadnya, maksudnya off-roadnya tuh ya secara apa namanya, safety-nya, secara jaga ininya, lingkungannya, ya moga-moga ngajak lagi teman-teman yang lain supaya tambah rame, dan apalagi teman-teman yang udah tahu sekarang lagi musim camper kayak itu kan gak ada bedanya juga sama off-road. Jadi tolong itu disatukan, kita coba-coba masing-masing sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ada yang camping, ada yang jalan-jalan, ya apapun. Atau lagi mau nanti zaman lebaran, dia daripada stuck di tengah jalan ya mendingan ke pinggir dulu, Benar. mampir dulu, Mampir santai-santai, udah ada kendaraan lagi, jalan lagi. Nikmatin kali ini lebaran sekarang, coba menikmati dengan kendaraannya masing-masing yang udah dipersiapkan, udah zaman sekarang. Betul. Ya, dengan fasilitas yang ada. Benar. Mengenal yang banyak juga yang pernah terjadi soal GPS itu bisa salah, kan salah beberapa kali Banyak salah. lah, kiri, kanan lah. Ya itulah. Ngerti. Kalau gue bilang sih, moga-moga teman-teman ya makin hari makin mengerti, dan inilah Indonesia yang bisa yang indah ini bisa dimanfaatin. Beraneka ragam, Iya. beraneka suku ragam, tapi satu ya. Iya. Itu aja sobat, tetap adventure jangan nggak adventure. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye. Ya.